Haleluya. Kerajaan-Mu datanglah. Haleluya. 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 Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Sekali lagi katakan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan.
sama-sama kita katakan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, amin. Jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Haleluya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari jemaat saja, kita katakan jemaat saja, kemuliaan bagi Bapa. Kemuliaan bagi Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu. Tempat maha tinggi. Haleluya. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Haleluya. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita katakan, angkat tangan tinggi-tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan
pengorbananmu di kayu salib, kebangkitanmu Bapa, kuasa kebangkitanmu Tuhan. Haleluya, kami rindu kemuliaan-Mu atas Pulau Bali. Yesus, kami rindu kemuliaan-Mu turun di tempat ini. Haleluya, Yesus, kami rindu kemuliaan-Mu Bapa ada di Indonesia. Haleluya, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita lembut kita nyanyikan kemuliaan bagi Bapa sekali lagi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Amin. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Haleluya, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Yes Lord, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan setiap seruan hati kami. Kemuliaan Tuhan tidak hanya turun di tempat ini, tidak hanya di Pulau Bali, tidak hanya di Indonesia, namun kami rindu Tuhan di atas seluruh bumi Tuhan. Kemuliaan-Mu turun di atas bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya mujizat-Mu, kami percaya kuasa-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Lawat seluruh gereja-gereja yang ada di atas bumi ini Tuhan. Kiranya Tuhan fungsikan semua gereja-gereja yang tertidur, gereja-gereja yang mati, gereja-gereja yang sudah tidak berfungsi lagi Tuhan. Mereka ganti dengan fungsi yang lain. Kiranya kami percaya Tuhan, kuasa-Mu turun, mujizat-Mu turun. Tuhan bangkitkan Tuhan. Kami rindu untuk menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami rindu seluruh jemaat. Saat ini Tuhan kami yang sudah hadir di tempat ini. Kami tetap rindu lawatan-Mu Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua Tuhan, seluruh pelayan bahkan seluruh jemaat yang hadir, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Biarlah isi hati-Mu saja yang tercurah, yang Tuhan berikan hikmat kepada Bapak Gembala kami, sehingga semuanya hanya untuk nama-Mu, kemuliaan nama-Mu saja, dan menjadi berkat untuk kami semua. Berikan hati yang lembut untuk kami Tuhan, sehingga kami boleh diubahkan oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk membuka ibadah ini. Sama-sama kita katakan haleluya dan amin. Bapak Ibu Saudara masih kuat untuk berdiri? Kita angkat pujian, berikan serukan nama Yesus. Haleluya.
silakan untuk duduk kembali. Haleluya. Kita mau masuk pujian ketiga. Kita sambut firman-Nya, kita sambut hadirat-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang termulia, Kau Raja di atas segala raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Agung kerajaannya, mulia, mulia. Agung kerajaannya, dari surga, datang untuk segenap umat-Nya. Kami memujikan Engkau Tuhan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara, angkat suara Bapak Ibu. Muliakanlah Yesus Raja. Mulia namamu, mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Kita ulang pujian ini dari awal. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaan-Mu, mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umat-Nya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Haleluya. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia namamu, mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sayup-sayup lembut saja kita mainkan. Mulia, haleluya. Sembah Raja mulia. Amin Yesus.
Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. kekal selamanya. Kekal selamanya. Mari kita sembah, kita agungkan Dia. Dia Allah yang sungguh mengasihi kita. Haleluya, haleluya, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, haleluya. Segala pujian hanya bagi nama-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang hidup. Oh, haleluya, Yesus, haleluya. Inilah kami Tuhan. Syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau saja yang layak kami sembah Tuhan. Engkau saja yang layak kami tinggikan Tuhan. Allah di atas segala Allah. Allah yang bertata di atas langit dan bumi. Allah yang memberkati kami. Allah yang memberikan kami hidup. Dan bahkan kami mengucap syukur betapa bangganya kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau ada bersama-sama kami pada pagi hari ini Tuhan. Pujian sudah kami dengar, tiba saatnya kami untuk duduk diam, mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu. Haleluya, inilah kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Layakkan kami untuk bisa menerima sabda kebenaran firman-Mu. Haleluya, bukakan hati, pikiran kami, dan terlebih lagi Tuhan, seluruh jiwa kami Tuhan, agar hidup yang kami hidupi adalah menjadi pelaku-pelaku kehendak yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu juga pada pagi hari ini. Pakai mulut lidah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di Tuhan untuk menyeberangkan isi hati-Mu Tuhan. Kau bentengi kami dengan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami sudah berdoa dan kami percaya tidak ada kuasa selain daripada Engkau yang ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada juga Tuhan, Kau lawati, Kau berkati mereka. Di mana seperti Engkau telah melawat kami di tempat ini Tuhan. Saudara-saudari kami yang saat-saat ini mungkin mereka dalam perjalanan, mereka ikut mudik, ikut libur pada hari-hari ini Tuhan. Engkau sertai saudara-saudari kami Tuhan. Tibakan mereka boleh bertemu dengan keluarga besarnya. Biarlah mereka menjadi saksi dan terang Kristus di tengah-tengah keluarganya Tuhan. Kau sertai, Kau lindungi mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak kami, anak sekolah minggu, seberapapun mereka yang hadir pada pagi hari ini, mereka adalah sungguh berharga di mata-Mu Tuhan.
Biarlah kami belajar Tuhan, tunduk akan Engkau Tuhan. Mampukan kami, haleluya, melayani anak-anak-Mu ini sujud. Mampukan kami merawat anak-anak kami Tuhan. Kau berkati anak ini menjadi berkat yang sungguh-sungguh untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Mengasihi Engkau, menghormati orang tuanya. Demikian juga guru sekolah minggu kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Teman-teman kami yang terlibat dalam guru-guru, dalam pelayanan anak-anak remaja, anak-anak kaum muda, anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan Kau berkati mereka juga Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus, berbicaralah Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu dan haleluya beracaralah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam, selamat pagi bagi kita semua. Apa kabar? Oleh kasih kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan kita boleh ada pada pagi hari ini, amin. Jadi kita baru saja merayakan Paskah minggu yang lalu, tepatnya tanggal 31 dan hari ini sudah tanggal 7 ya, tanggal 7 kita memasuki bulan baru, bulan April. Tapi bukan April Mop ya. Ada, ya kalau Daniel mungkin tahu ya April Mop. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada yang istilahnya April Mop. Ya. Jadi kalau April Mop itu bohongan gitu, maksudnya dikerjain kita. Jadi tidak apa namanya, kita dikerjain orang bahwa itu kebiasaan di suatu tempat di negara Eropa. Jadi suka apa namanya bully atau suka main-main. Jadi makanya ada istilah April Mop di negara mereka. Tapi puji Tuhan, siapa yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini? Kita dalam keadaan sehat, amin. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani pada pagi hari ini. Saya mengucap syukur juga buat hamba-hamba Tuhan yang tetap senantiasa berdoa buat kita. Mungkin di tengah-tengah kita ada rekan-rekan saudari-saudari yang baru pertama sama kita. Saya ucapkan selamat ikut beribadah bersama kita. Jadi kita ada di daerah pariwisata, tempatnya kalau di daerah Nusa Dua, daerah Jimbaran sampai Kute ke Kuta Selatan ini semua daerah pariwisata. Jadi kalau pas orang libur, penduduknya asli di sini mereka keluar, tapi kalau yang dari luar liburan ke Bali, jadi kebalik. Jadi pas banyak saudara-saudari kita juga yang ada yang pulang kampung, ada yang mereka ada kegiatan di luar. Yang baru pertama mungkin ada bersama kita, saya dengan hormat menyambut kalau boleh berdiri, silakan bangkit berdiri biar kita tahu kenal. Silakan enggak Bapak? Ya terima kasih buat kehadirannya. Ya silakan duduk. Ya. Oh di belakang juga ada saudara kita tapi udah biasa kesini ya, udah biasa ikut beribadah sama kita. Saya ucapkan selamat ikut beribadah bersama kita. Jadi saya terus terang datang pada pagi hari ini agak terkejut ya, terkejut. Harusnya kita ibadah di rooftop ya. Walaupun kita sering meng-cancel Tuhan karena kegiatan kita, sering kita kita yang meng-cancelkan diri dengan berbagai alasan kepada Tuhan, tapi Tuhan kita, Dia Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita.
Walaupun kita bandel, walaupun kita tidak taat, walaupun kita tidak dengar-dengaran, tapi kasih Tuhan masih terbuka buat kita semua. Tangannya terbuka lebar dan Dia siap menerima kita apa adanya. Jadi buat kita semua yang masih merasa bahwa kita ini tidak berharga di mata Tuhan, kita tidak dihargai oleh orang tua kita tidak dihargai oleh pasangan kita, suami kita, oleh keluarga besar kita, jangan kecil hati. Kita ini adalah ciptaan Tuhan, biji mata Tuhan, kita adalah berharga di mata Tuhan. Jadi orang mungkin bisa menilai kita ini sampah, kamu tidak mau dikasih tahu, bandel, kamu tidak mau berubah-berubah deh. Tapi ingat, kalau engkau diketuk hatimu pada saat mendengar, engkau sedih, mencari perkenanan Tuhan, berbalik dari segala dosamu, maka Tuhan akan membuka tangannya lebar-lebar menerima engkau. Jangan kecil hati. Jadi Tuhan telah berkorban buat kita. Dia telah bangkit dan Dia adalah Allah yang hidup. Karena kalau Dia tidak bangkit, berarti kita tidak punya pengharapan. Jadi kita yang datang pada pagi hari ini, kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Amin. Karena Dia Allah yang hidup. Dia mati disalibkan, pada hari yang ketiga Dia bangkit. Jadi itu menandakan bahwa Dia hidup sehingga kita punya pengharapan. Kita tidak usah takut lagi. Jadi kita tidak usah takut. Minggu yang lalu firman Tuhan berkata, janganlah engkau takut. Tema bulan Maret. Tapi kita memasuki bulan April, tema kita melakukan kehendak Allah. Amin. Jadi ada kehendak kita, tentunya ada kehendak Tuhan. Ada kehendak pribadi kita, tentunya ada juga kehendak orang tua kita. Ada kehendak personal kita, tentunya ada juga kehendak pasangan kita. Jadi kalau kita semasih diberkati Tuhan, semasih hidup, mari kita belajar sama-sama menyelaraskan kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Tema besar kita di tahun 2024 adalah melakukan berpengharapan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita berharap apapun di dalam kehidupan ini, kalau kita serahkan pengharapan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya akan tergenapi. Tidak ada yang sia-sia. Amin. Mari kita akan baca dasar daripada kebenaran firman Tuhan. Tema kita melakukan kehendak Allah. Itu kita ambil dalam 1 Yohanes 2. Saya minta tolong Pak Abdi, minta tolong dibaca dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ini Rasul Yohanes menulis 1 Yohanes ya. Silakan Pak Abdi. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Tetap hidup selama-lamanya. Amin. Saya ulang sekali ayat yang terakhir. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, buat kita semua anak-anak Tuhan yang percaya, yang melakukan kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Hidupnya terpelihara. Amin. Dia tidak mengalami masa sukar, dia tidak mengalami kehidupan yang begitu sulit. Karena Tuhan yang memelihara hidupnya, Tuhan yang memampukan dia. Jadi hidupnya terpelihara. Jadi tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya hidupnya dipelihara Tuhan. Dia tidak usah lagi ragu akan apa yang hendak akan dia makan. Dia tidak usah lagi ragu
apakah nanti kalau Tuhan memanggil kita akan masuk surga atau tidak? Karena kalau dia menjadi pelaku-pelaku kehendak Allah, Tuhan yang memelihara hidupnya. Itu sungguh sangat luar biasa. Jadi melakukan kehendak Allah adalah hal yang sungguh-sungguh Tuhan rindukan di dalam setiap kehidupan kita. Dan 1 Yohanes, dia ada 3, 1 Yohanes dan 2 Yohanes sampai 3 Yohanes ini ditulis oleh, kalau kita lihat, kita perhatikan latar belakangnya, kenapa kok Nabi Yohanes menuliskan hal ini. Ini adalah suatu perintah baru untuk hidup di dalam kasih dan kekudusan. Jadi perintah baru buat kita karena kita baru saja, mungkin tidak tahu, kalau buat saya ini tahun yang ke-20 sekian ya. Saya sejak percaya kepada Tuhan tahun 1996 sampai saat ini saya sudah melakukan beberapa kali memperingati Paskah, memperingati Jumat Agung. Jadi saya percaya Tuhan itu hidup dan saya serahkan seluruh pengharapan saya di dalam tangan Tuhan. Jadi ini perintah baru buat saya lagi. Perintah yang baru dalam artian karena saya memasuki hari yang baru. Hari ini tepatnya tanggal 7 April, ini adalah perintah baru buat saya, kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam surat Yohanes yang pertama, itu perikop sebelum ayat ke-7, judulnya adalah perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu. Dan dari mulanya, perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Jadi perintah lama yang akan menjadi baru kalau kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadi ini adalah perintah baru agar kita senantiasa dicas, agar kita senantiasa diperbaharui dalam hidup kita, agar kita semakin hari semakin kudus, semakin mengasihi, semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena kalau baterai soak tidak berfungsi dengan baik. Benar kan? HP kita kalau baterainya soak berfungsi, tidak bisa ngirim WhatsApp. Kalau badan kita sakit, makan rasanya susah, gak enak. Kalau seandainya kita biasa baca firman, terus bangun pagi tidak baca firman, rasanya ada sesuatu yang belum tergenapi. Ada sesuatu yang hilang dari hati kita. Saya kalau sudah biasa doa malam atau tengah malam, bangun, terus kelewatan, dah doa rasanya nggak enak. Itu sudah menjadi siklus, sudah menjadi habit di dalam hati kita. Jadi kenapa Rasul Yohanes menuliskan perintah yang baru buat kita, ini adalah untuk mengingatkan kita agar kita senantiasa bertumbuh di dalam hidup kita. Jadi kalau kita lihat latar belakang penulisan 1 Yohanes 2, surat Yohanes yang pertama dalam perjanjian baru, Yohanes itu adalah salah seorang dari 12 murid Yesus. Yang berkhianat adalah Yudas, tapi Yohanes itu adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Yang menyangkal Yesus sebelum Tuhan Yesus disalib siapa? Petrus. Tapi dia menjadi penginjil yang sungguh sangat luar biasa. Tapi pagi hari ini kita akan belajar 1 Yohanes 2, surat Yohanes pertama di dalam perjanjian baru. Jadi latar belakang dan tujuan penulisannya. Jadi sejarahnya dalam 1 Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes, salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus, tempatnya di kota Efesus. Ya, saya buka-buka di sejarahnya dari beberapa artikel, demikian juga googling. Jadi 1 Yohanes ditulis dari kota Efesus dan dia adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Dan surat 1 Yohanes diperkirakan ditulis antara tahun 85 sampai 95 Masehi. Dan tujuan penulisan daripada Yohanes ini adalah untuk gereja-gereja di daerah Asia yang banyak mengalami tantangan ajaran palsu
dan etika moral. Pada saat itu kenapa Yohanes menuliskan surat ini? Karena setelah Tuhan Yesus bangkit dan dia hidup, banyak juga pengajar-pengajar yang mengajarkan, yang mengaku nabi, yang mengaku orang benar, yang mengaku rasul, yang banyak menyusupi kehidupan jemaat-jemaat baru di Asia. Jadi orang-orang Kristen di Asia. Itu ditulis agar kita tetap teguh dengan apa yang sudah kita percayai. Zaman-zaman ini kenapa kita kok harus mendengar surat Yohanes? Kenapa kok harus kita membaca Alkitab itu berulang-ulang? Agar kecenderungan hati kita didominasi, maksudnya dipengaruhi oleh kebenaran firman. Jadi kalau kita baca firman sekedar, kalau kita baca firman cuma asal kita mau, jadi hati kita tuh lebih cenderung dipimpin oleh keinginan daging kita. Karena masa-masa ini begitu banyak sekali tantangan yang sedang terjadi di dunia ini. Ada banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita. Kalau yang mungkin berapa teman kita, saya ulang kesaksian ini, tahun lama, anak-anak itu kalau dia sering keluar, kalau umpamanya anak-anak zaman saya, atau zamannya Pak Abdi, atau zamannya Pak Ian masih muda ya, Ciko mungkin, ya, Ciko zamannya Ciko, terus zamannya Mas Anton Musih. Kalau dulu kita main keluar ngejar layangan terus gitu, ya, ngejar layangan terus, sama orang tua kita dibilang apa? Nakal ya. Tidak pernah di rumah kamu, nakal, gatel kakimu. Ya enggak? Ya dulu-dulu kalau kita keluar, pokoknya main bola, mandi di sungai. Gitu. Kalau sekarang kan mandi sungai bayar ya. Ya, kalau mau mandi air sungai yang jernih itu di Karangasem itu bayar. Bayar tiket masuknya berapa Pak Abdi yang mandi di sungai itu? Ya di Karangasem 5.000 ya? Oh 15.000. Ya, kalau zaman saya mandi sungai seenak-enaknya. Tapi kalau dulu berendam di sungai lama-lama dimarahin, dibilang nakal, bandel. Zaman sekarang berubah. Kejahatan
kita tidak cermat dan bijaksana mengikutinya, itu adalah menjadi berat raksasa yang menakutkan di dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak sekarang mungkin buat kita etikanya agak beda. Dia gampang putus asa. Kalau zaman saya ban pecah bisa ditempel. Tempelnya belum ada tubeless waktu itu, masih pakai lem. Mesti di amplas, dipanesin, terus pasang lem, baru di press. Kalau sekarang kan nempelnya pakai tubeless, biar nggak pakai tubeless dimasukkan cairan ke dalam bannya. Bagi kita orang tua masih ngerti, tapi kalau anak-anak sekarang bannya pecah, mungkin ada 1-2 yang akan nempel, tapi kebanyakan walaupun pecah dia naik aja motornya itu. Itu zaman sekarang. Kalau dia mau makan, sudah ada online. Gampang, tidak susah-susah mikirin. Kalau mau keluar tidak usah bawa duit cash. Bapak Ibu yang punya anak-anak sekarang mungkin bisa periksa dompetnya anak-anak kita. Paling ada duit 5.000, 10.000, paling banyak lah 100.000. Lainnya semua sudah online. Kalau saya tidak bawa duit rasanya nggak enak. Bukannya saya belajar pakai QRIS ya, QRIS untuk bayar. Tetapi rasanya masih biasa dengan hal-hal itu. Itu adalah hal-hal baru di mana kita harus belajar bahwa Tuhan tetap ada zaman dulu dan zaman sekarang. Dan kasihnya tetap sama. Jadi apa pokok-pokok pesan firman daripada Rasul Yohanes yang patut kita perhatikan di dalam kehidupan kita sekarang? Jadi pokok-pokok pesan firman Tuhan Yesus yang Rasul Yohanes tuliskan, yang pertama adalah pekerjaan-pekerjaan Allah. Kita harus rajin belajar baca Alkitab, kita harus rajin ikut beribadah, kita harus rajin saat-saat ini dengar YouTube, dengar streaming, dengar pengajaran-pengajaran Tuhan agar kita mengerti pekerjaan-pekerjaan Allah. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah itu akan kita ketahui dengan sering kita baca firman, kita sering dengar, ikut khotbah kebenaran firman Tuhan. Di mana Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah adalah memberikan nyawanya untuk menebus umatnya. Jadi kenapa surat Yohanes ditulis? Agar semua kita sadar, walaupun kita sudah mengikut Tuhan begitu lama, kita dirimain lagi. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sungguh sangat luar biasa yang Allah telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Yaitu Allah memberikan nyawanya, anaknya untuk menebus umatnya. Bahwa kita ingat hidup yang kita hidupi ini itu sungguh karena anugerah daripada Tuhan. Amin. Kita boleh ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Jangan ada daripada kita sombong, keras kepala. Jangan ada dari kita tidak usah gereja-gerejaan, tidak usah tuhan-tuhanan. Hati-hati. Karena hidup yang kita hidupi saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Mari belajar mengucap syukur setiap hari. Kalau kita bisa, tadi saya baca renungan dari Daily Bread yang biasa di luar negeri, dari Amerika. Itu di sana diajarin pada murid-murid itu minimal 1 hari itu catat 5 ucapan syukur yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita hari ini. Jadi bukan masalah kita yang kita kedepankan. Puji Tuhan hari ini aku berulang tahun, tulis. Puji Tuhan hari ini aku sehat, itu udah 2. Puji Tuhan berasku masih ada. Puji Tuhan mama papaku udah jalan bareng-bareng. Catat semua hal-hal yang membuat engkau bersyukur. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan Allah. Kalau bukan karena Allah, kita mungkin tidak bisa datang beribadah.
Kita tidak bisa mungkin melihat pasangan kita. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan Allah. Dia telah memberikan nyawanya buat kita, menebus kita, sehingga kita bisa menikmati hidup yang kita hidupi saat ini. Jangan baru bangun pagi langsung marah-marah. Tidak punya duit hari ini, gimana aku mau masak? Aku bangun telat, gimana? Nanti aku bekerja. Mari catat kebaikan-kebaikan kita di dalam kehidupan Tuhan. Mari belajar utamakan kebaikan-kebaikan Tuhan ketimbang permasalahan-permasalahan kita. Karena itu juga mempengaruhi pola pikir kita. Kalau pikiran kita isi dengan masalah dari pagi, jadi sehari itu hati dan jiwa kita penuh dengan masalah. Dan itu sampai mau tidur pun tidak bisa karena masalah itu mengusik hati kita. Tapi kalau kita bebaskan hati kita dengan ucapan syukur, Tuhan itu baik. Walaupun hari ini banku pecah, walaupun hari ini aku cuma bisa beli tahu doang, tapi aku mengucap syukur kepada Tuhan. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan Allah. Mari kita belajar mengucap syukur di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Jadi pekerjaan-pekerjaan Allah yaitu menciptakan langit dan bumi, memelihara tubuh kita, jadi dan seluruh yang ada di dalamnya. Dan karena hal itu terjadi, itu adalah keputusan-keputusan Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memisahkan kita dari maut, memisahkan dosa kita dari kehidupan kita yang lama. Itu pokok-pokok pekerjaan Yohanes, tulisan Yohanes yang pertama. Yang kedua adalah berisi tentang pengajaran kehendak Allah. Ya, saya tidak mencocokkan dengan tema kita, tapi dalam 1 Yohanes sama 2 Yohanes ditulis karena Tuhan juga punya kehendak di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Jangan kita merasa hidupku adalah aku sendiri, bukan. Ada Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Jadi kehendak Allah adalah banyak orang diselamatkan dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Jadi ingat, hidup yang kita hidupi itu semua karena anugerah Tuhan, karena keputusan-keputusan Tuhan, karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita harus mengerti kita hidup itu karena ada kehendak Allah. Yesus sebagai pengantara antara kita dan Bapa surgawi, sehingga kita diselamatkan. Ada kehendak Allah dalam kita. Jadi kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Karena kehendak Allah, jadi banyak orang diselamatkan dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Makanya wajib buat kita yang telah ditebus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mengabarkan Injil pada orang-orang di sekitar kita, itu adalah kehendak Allah. Jadi kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita mengabarkan Injil? Mari kita ingat teman kita yang kekurangan, minimal kasih perhatian. Kalau tidak, kita tidak bisa membantu dengan duit. Kasih kekuatan dengan doa. Berikan dia semangat. Itu adalah kehendak Allah agar menyelamatkan banyak orang. Jadi kehendak Allah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Selanjutnya pengajaran Yohanes. Jadi ada kehendak Allah di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Jadi kita yang sudah ditebus oleh darah yang mahal, Tuhan punya kehendak di dalam kehidupan kita agar kita dari sehari ke sehari dikuduskan. Baik dalam perkataan dan dalam perhatian. Jadi kehendak Allah di dalam kehidupan orang-orang percaya hidup kudus. Tuhan rindu kita setelah mengenal Tuhan Yesus dan percaya kebangkitannya bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Hidup kita diperbaharui. Kita bukan hidup yang lama tapi hidup yang baru. Jadi kehendak Allah di dalam kehidupan orang-orang percaya hidup kudus. Itu bisa kita lihat dalam 1 Petrus. Minta tolong Pak Abdi mungkin baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Jadi kehendak Allah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tadi ada kehendak Allah, Yesus sebagai pengantara. Bagi kita ada pekerjaan-pekerjaan Allah, tetapi ini perhatikan, apa kehendak Allah di dalam kehidupan orang-orang percaya. 1 Petrus 1 ayat 15.
1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Ya, Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di kehendak dalam Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, di dalam seluruh hidup kita, sama seperti Dia yang kudus, sama seperti Tuhan Yesus yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ia yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, Ya, apa yang ditulis firman Tuhan? kuduslah kamu, Kuduslah kamu, sebab aku kudus. sebab aku kudus. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, setelah kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, agar kita dari hari ke hari belajar menyenangkan hati Tuhan. Hidup kudus. Jadi kehendak Allah di dalam kehidupan orang, karena Kristus telah hidup di dalam Jangan kita ingat orang lain pas waktu kita susah. Waktu susah baru ingat datang beribadah. Pas susah baru ingat kepada orang tua. Pas susah baru ingat kepada saudara. Tetapi hendaklah kasih itu senantiasa nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak memandang saat susah atau kaya, pas kaya makan enak, lupa. Pas diberkati Tuhan, tidak pernah datang ke gereja. Pas sehat, tidak mau kumpul-kumpul, tidak mau pelayanan, tidak mau datang ke gereja. Tapi pas sakit, tidak dibesuk. Mana ada perhatian gereja, mana ada perhatian saudara-saudaraku. Itu salah. Jadi orang-orang percaya bertindak dan hidup seturut pada kehendaknya, saling mengasihi, saling memperhatikan. Kalau orang hidup saling mengasihi, saling memperhatikan dengan ucapan syukur, itu mukanya berseri-seri. Amin. Kalau kita diberkati, mukanya kita berseri apa cemberut? Kalau diberkati cemberut, jangan dikasih berkat lagi ke orang. Amin. Kalau kita ada sukacita karena ada Kristus di dalam kita, dia bangkit, dia hidup, senantiasa hidup kita sukacita. Harusnya kita berseri, bersukacita karena dia memang adalah Allah yang hidup. Itu ditulis dalam 1 Petrus 4. Sekali lagi Pak Abdi. Jadi orang-orang percaya bertindak dan hidup seturut kehendaknya, saling mengasihi dan saling memperhatikan. 1 Petrus 4 Pak, ayat 7 sampai 10. Ya, apa kata firman Tuhan? Hidup orang
sebagai orang Kristen. Lanjut Pak Abdi. Sudah segala sesuatu sudah dekat. Ya, Karena itu, ya. kuasailah dirimu dan jadilah tenang, Kuasailah diri kita jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. supaya kita dapat berdoa. Jadi sebelum memulai aktivitas kita, kenapa ini ditulis pentingnya kita berdoa agar kita jangan salah di dalam mengambil keputusan, di dalam melakukan segala hal. Jadi mulailah segala sesuatu di dalam doa. Lanjut. Tetapi yang terutama, Ya, tapi yang paling utama, kasihilah sungguh-sungguh kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, seorang akan yang lain. sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Apa gunanya kasih Pak Abdi? Sekali lagi diulang. Sebab kasih menutupi Sebab banyak sekali kasih dosa. banyak sekali menutupi sekali dosa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan agar kita mulai saling mengasihi dari hal yang terkecil kita. Pertama, sebelum kita mengasihi saudara kita, sebelum kita mengasihi orang tua kita, kasihi diri kita sendiri dulu. Bagaimana mengasihi kita diri sendiri? Jangan menyimpan kepahitan, jangan suka ngomong jahat, berbuat tidak baik. Atau kadang-kadang dia tidak mengasihi dirinya sendiri, dia mandinya sekali seminggu. Itu namanya tidak mengasihi diri sendiri. Ada yang tidak mandi sekali seminggu? Ya? Ada kadang-kadang ya? Ya. Anak-anak sekarang, sorry ya. Saya tidak mengecilkan anak-anak kaum muda di tempat ini, anak-anak remaja, saya tahu mereka pelayanan. Kemarin dia latihan dari jam 10.30 sampai jam 1. Kadang-kadang sampai jam 2. Orang-orang multimedia juga mempersiapkan diri. Waktu anak-anak kaum muda juga mereka memberikan waktunya. Tetapi kadang-kadang anak-anak sekarang karena sibuk main gadget, ingin menang terus, makan lupa. Ganti baju lupa, bangun lupa. Ya, bangun lupa, kalau sudah bangun lupa, waktu sudah lupa. Ya, ingatnya tidur, kalau sudah betul-betul mungkin sudah 5 kali nyoba kalah terus, akhirnya bosan ya. 5 kali nyoba, waktunya sudah jam 5 pagi, sedangkan jam 7 dia harus kerja. Lupa. Karena waktu kerja jam 7 bangun cepet-cepet, lupa mandi, langsung berangkat kerja. Ya itu namanya tidak mengasihani diri sendiri. Dari hal yang kecil, mulai yang kecil, gak usah yang lebar-lebar, yang banyak-banyak. Itu yang pertama. Kedua, mengasihi saudara. Bagaimana mengasihi saudara? Orang kebanyakan ego, hidupnya sendiri-sendiri. Kalau beli makanan untuk diri sendiri, lupa sama punya saudara, lupa sama istri. Saya dulu gitu ya, sorry. Ya, kadang-kadang sekarang juga gini, kalau saya makan, beli makanan, beli makan, ya, makan apa? Tapi di pikiran saya udah ada duluan, oh ini kesenangan saya harus beli ini. Kalau orang mengasihi, dia pasti ingat pasangannya lebih dulu. Ya kan? Itu aturannya, tapi prakteknya aku dulu lah gitu deh. Ya. Tapi puji Tuhan sekarang kalau saya makan sendiri-sendiri, kayaknya nggak enak, harus makan berdua. Kalau makan berdua tuh enak, rebutan loh. Ya kak? Biasanya istri kita kan, kalau ibu-ibu biasanya kalau makan, apalagi dia makan sama anaknya. Wih, enak. Oh, anaknya lagi sedang makan, makan. Mama udah kenyang deh, padahal mamanya belum kenyang. Itu kasih seorang ibu pada anaknya. Kalau suami beda, ya. Tapi kita belajar ya. Tapi suami-suami di sini adalah suami yang bertanggung jawab sama keluarga, amin. Puji Tuhan. Jadi kita mengasihi dari unit yang terkecil, dari diri kita sendiri, dari keluarga, dari orang tua, dari anak-anak. Kalau
seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi, terima kasih Pak Abdi. Jadi orang-orang percaya bertindak dan hidup seturut kehendaknya, yaitu saling mengasihi, saling memperhatikan, saling melayani, bahwa kita hidup ini semua karena berkat kasih karunia yang Tuhan. Baik mereka yang kaya tidak merasa super, mereka yang miskin tidak merasa kekurangan, tapi kita saling memperhatikan. Kalau kita berbagi kasih, jadi rasanya sukacita sungguh sangat luar biasa. Walaupun kehidupan kita mungkin minim secara ekonomi, tapi kita merasakan guyub. Ya, kita merasa rukun, enak, tentram. Jadi nasi itu enak walaupun lauknya sekedar, tapi kita merasakan sungguh sangat luar biasa sukacita. Karena kita saling mengasihi dan saling memperhatikan. Jadi itu tujuan Yohanes kenapa mengingatkan kita yang hidup saat-saat ini harus memperhatikan firman Tuhan, perintah yang baru. Kita harus mengerti pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti apa itu kehendak Allah. Kehendak Allah adalah agar semua orang diselamatkan. Jadi kita harus jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Jadi kehendak Allah di dalam kehidupan orang Kristen adalah hidup di dalam kekudusan. Semakin hari semakin berubah, hidup kudus, semakin berubah karakternya. Dan yang terakhir adalah orang Kristen bertindak hidup seturut kehendaknya, yaitu saling mengasihi. Itu isi dari seluruh melakukan kehendak Allah, firman Tuhan. Jadi perhatikan buat kita sebagai kesimpulan pada pagi hari ini. Apa yang harus kita lakukan, kesimpulan dan nasihat firman Tuhan yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Belajarlah menyelaraskan keinginan kita sesuai dengan kehendak. Belajarlah menyelaraskan berarti mengutamakan kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Jadi kalau kita rindu sesuatu, mari kita serahkan seluruh kehendak kita kepada Tuhan dan kita belajar menyelaraskan keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 7 yang seperti kita baca barusan. Firman Tuhan, minta tolong mungkin Pak Adi bisa bantu baca di Yohanes 2 ayat 17, sorry Pak Adi ya. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Kalau kita mau hidup selama-lamanya, mau dipelihara oleh Tuhan, belajarlah menyelaraskan keinginan kita sesuai dengan kehendaknya Allah, menyelaraskan keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah. Jadi itu adalah perintah yang baru yang dimasukkan di dalam kehidupan kita. Jadi perhatikan apakah kehendak kita sesuai tak dengan kehendak Tuhan. Segala sesuatu memang berguna, apakah itu bermanfaat atau tidak. Mari serahkan balik, apakah kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Sesuai dengan maksud Rasul Yohanes itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Jadi menjadi pelaku-pelaku kehendak Allah. Amin. Banyak kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan. Amin. Tuhan tidak pernah sedetik pun ingin menghancurkan hidup Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah punya rencana mau menghancurkan rumah tangga Bapak Ibu. Tuhan tidak mau Bapak Ibu, adik-adik semua bodoh di mata Tuhan. Tidak. Tuhan rindu kita diberkati semua. Tuhan rindu hidup kita menjadi berkat. Makanya jangan tawar hati, jangan takut. Mari kita belajar menyelaraskan keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi menjadi pelaku-pelaku daripada kehendak Allah. Jadilah tauladan di dalam ketaatan dan kasih. Menjadi tauladan bisa dilihat oleh pasangan kita, oleh keluarga kita sendiri. Jadilah tauladan dalam ketaatan dan kasih. Saling
teladan dalam ketaatan dan kasih. taat dan kasih. Ya, Hai anak-anak, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. karena haruslah demikian. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, Anak-anak, jika engkau ingin diberkati Tuhan, jika hidupmu ingin dipelihara Tuhan, hormatilah orang tuamu. ini adalah suatu perintah yang penting, Ini adalah suatu perintah yang penting. seperti yang nyata dari janji itu. Iya, Janji ini- ini, maaf. Ini bukan janji saja, tapi nyata di dalam kehidupan kita. Supaya kamu berbahagia, Supaya kenapa kita harus menghormati dan mengasihi orang tua kita? Alasannya pertama supaya kita berbahagia. dan panjang umurmu di bumi. Engkau panjang umur di bumi. Pertama bahagia, dua panjang umur di bumi. Itu kenapa pentingnya kita menghargai, menghormati orang tua kita. Terus yang ketiga, lanjut. Yang keempat, Ya, dan kamu bapak-bapak, ya, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. janganlah bangkitkan amarah dari hati anak-anakmu. Bapak-bapak, terutama kalau saya sendiri ngomong sama anak cowok, saya ngomongnya tidak sama kayak ngomong sama istri, beda. Kalau kita ngomong sama anak cowok, to the point. Tapi jangan sakiti hati anak-anakmu. Ya, lanjut Pak Abdi. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. dan nasihat kebenaran firman Tuhan. Terus, Hai hamba-hamba, hai hamba-hamba yang menganggap dirinya hamba, saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan, kita juga sebagai seorang hamba-hamba Tuhan, taatilah Tuhanmu yang di dunia taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan takut dan gentar. Lanjut, dan dengan tulus hati, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. sama seperti kita taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja, Jangan hanya di gereja saja kita baik, kita mengasihi, kita memperhatikan. Lanjut, untuk menyenangkan hati orang, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyenangkan hati orang.
hatimu, hanya itu kerinduan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Kita ulang pujian ini refnya, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Pujian ini mengingatkan, menyenangkanmu itu dimulai dengan menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita rela berkorban, menyenangkanmu artinya kita rela berkorban demi orang-orang yang kita kasihi. Kita rela memperhatikan dengan perbuatan-perbuatan baik buat orang-orang di sekitar kita. Kasih itu adalah pengorbanan di dalam hidup kita. Di mana seperti Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit, dan dia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus kita. Mari kita belajar mengorbankan ego kita, kesombongan kita. Mengorbankan keinginan-keinginan kita, menyelaraskan keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Menyenangkanmu. Siapapun daripada kita pada pagi hari ini yang rindu hidupnya diperbaharui, hidupnya berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Ini adalah waktunya Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan kemiskinan. Tuhan tidak pernah merancangkan kehancuran di dalam rumah tanggamu. Mari kita angkat tangan. Kita nyanyikan ini sungguh-sungguh. Berikan hati dan menyenangkanmu, senangkanmu. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau telah rela mati dan bahkan Engkau rela mengorbankan anakmu satu-satunya untuk menebus kami Tuhan. Itu adalah bukti kasih-Mu bagaimana Engkau telah memperhatikan kami Tuhan. Engkau menyenangkan hati kami dan pagi hari ini Tuhan, biarlah kami belajar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar menyelaraskan keinginan-keinginan kami sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja tergenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya setiap langkah kami Engkau akan menyertai jika kami senantiasa taat kepada Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami membuka hati dan diri kami Tuhan. Tuntun, pimpin, bimbing kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tidak sama dengan orang-orang yang lain. Kami tahu Tuhan, kami berbeda. Tapi kami percaya bahwa kasih-Mu sama kepada semua kita di pagi hari ini. Biarlah kasih-Mu Tuhan melawat pribadi lepas pribadi Tuhan. Mampukan kami untuk mengasihi orang-orang yang
ada di sekitar kami Tuhan. Mampikan kami agar saling memperhatikan di dalam perbuatan baik dengan satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pengharapan-pengharapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam pendidikan anak-anak kami, dan terlebih lagi iman kami boleh bertumbuh dari hari ke hari Tuhan. Biarlah nama-Mu saja diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan, atas anugerah yang terbesar. Biarlah mulut lidah kami penuh dengan ucapan syukur karena Engkau ada dalam hati kami. Bapa, sebagai ucapan syukur kami telah menerima yang terbaik, yaitu kebenaran firman-Mu. Pada pagi hari ini kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang membalikan milik-Mu, baik perpuluhan, baik persembahan tatangan ataupun persembahan biasa. Tuhan Kau balas lipat kali ganda Tuhan. Dan hamba-Mu sendiri menyaksikan bagaimana jika hamba memberkati orang lain Tuhan, Engkau akan mengembalikan lipat kali ganda. Dan kami pegang janji-Mu karena Engkau Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Kami diberkati, haleluya, dan kami siap menjadi berkat dimanapun kami ada. Inilah Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Demikian juga gereja ini mampukan kami untuk mengelola berkat-Mu Tuhan. Dan kami diberikan tanggung jawab untuk, haleluya, mengelolanya dengan baik. Dalam nama-Mu kami akan memberikan persembahan kami. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak Gembala firman-Nya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Petugas silakan untuk mengambil bagiannya. Haleluya. Kita serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Bintang bulan, iblis gemetar. Tahan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, penara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, saya undang bangkit berdiri. Kita katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, kalahkan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, jangan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, penara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Nama Yesus di atas jalannya. Nama Yesus di atas jalannya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu persembahannya. Silakan duduk kembali. Mari kita akan menyaksikan Newsweek sepekan ke depan.
tepuk tangan untuk tim multimedia yang sudah menayangkan Newsweek ke depan. Baik, saya akan memberikan pengumuman tambahan. Ulang tahun pribadi, hari ini tepatnya, yes 7 April, Hana Lisboa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati ya Bapak Ciko dan Ibu Elina. Kemudian 9 April, nah ini, Sabrina Katerina Sinaga, 14 tahun. Hadir di sini, Tuhan Yesus memberkati ya nak. Haleluya. Kemudian 19 April, wow, Yefta Andalan Setiawan, Sweet 17, semuanya ada di sini. Lupa di sana. Tuhan Yesus memberkati ya, adik-adik semua. Kemudian ulang tahun pernikahan tidak ada. Kemudian ibadah raya diadakan tanggal ke depan, yaitu Minggu 14 April di tempat ini dengan jam yang sama, on time. Haleluya. Kami tunggu kedatangan Bapak Ibu semua minggu depan. Kemudian ibadah wanita, doa penyembahan, libur sementara karena kita semua akan lebaran. Haleluya. Kita akan mengapresiasi untuk seluruh pelayan pada hari ini. Semuanya Tuhan Yesus memberkati dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita ucapkan ke kanan kiri, senggol kanan kiri, kita ucapkan Happy Sunday untuk semuanya. Yes, saya mengundang terima kasih Bapak Gembala untuk menutup ibadah pada hari ini. Sebelum kita menerima doa berkat pada pagi hari ini yang berulang tahun minggu ke depan tanggal 7 April Hana Hari ini mungkin diwakilin atau ya mungkin mamanya boleh wakilin. Udah itu terus yang kedua ada Sabrina Yeta. Ayo bangkit berdiri. Nah, kita sama-sama saya undang semua jemaat kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita kepada anak-anak kita yang tepat berulang tahun nanti minggu ke depan. Jadi buat Sabrina tanggal 9, udah itu Hana tanggal 7, dan tanggal 10 April nanti Yepta ya. Jadi kita sama-sama berdoa buat anak muda kita. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, di depan kami ada Yepta sama Sabrina, demikian juga Hana yang tidak ada bersama dengan kami, yang nanti akan berulang tahun, dan Hana berulang tahun hari ini juga Tuhan. Kami serahkan nama-nama ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka adalah anak-anak kami, generasi muda yang sungguh-sungguh Engkau kasihi Tuhan. Amen. Yang memberikan hidupnya dan waktunya untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan, Kau pakai masa depannya, hidupnya Tuhan, untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau berkati masa mudanya, Kau berkati pendidikannya, dan bahkan Tuhan, hidup jodohnya juga Tuhan Kau perhatikan Tuhan. Biarlah anak-anak ini mendapat teman yang sungguh-sungguh, yang mengasihi Engkau, menghormati Engkau dalam hidupnya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, demikian juga apa yang dicita-citakan anak-anak muda ini, baik Yepta, Sabrina dengan Hana, kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah cita-citanya sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan, dan hidupnya diberkati dimanapun mereka ada Tuhan. Kesehatannya juga Tuhan Kau berkati. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami telah memberikan yang terbaik untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Demikian juga nanti hari ke depan kami teringat saudara kami Tuhan yang akan melakukan ulang tahun pernikahan Pak Anton yang sudah memberkati kami Tuhan, walaupun dia tidak ada bersama kami serahkan hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam ulang tahun pernikahannya juga Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa, inilah kami Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati Bapak Presiden Jokowi, Kau berkati wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Demikian juga Tuhan, jajaran Menteri, TNI, Polri. Tuhan Engkau berkati Tuhan. Di masa-masa sampai penetapan Presiden baru bulan Oktober tahun ini Tuhan. Biarlah situasi Indonesia tetap aman Tuhan. Dan bahkan Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami, banyak orang-orang yang percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh ekonomi jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Mereka yang punya usaha Tuhan, Kau berkati usahanya Tuhan. Dijauhkan dari segala penipuan, dijauhkan dari segala kebangkrut, segala pilot semua dipatahkan darah Yesus menghancurkan. Mereka yang bekerja, biarlah mereka diberikan kesehatan, kemampuan, kekuatan, tanggung jawab Tuhan. Agar mereka menjadi karyawan yang terbaik Tuhan. Dan
air yang tawar itu menjadi anggur Tuhan. Sehingga kami Tuhan diberkati senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami percaya. Dan dalam Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka yang berjauhan dengan anak-anaknya. Saya tahu, haleluya, saudara-saudari kami Pak Ian Tuhan, mereka jauh dari anak-anaknya ada di Medan. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Dan menolong hamba-Mu di mana seperti Tuhan telah memelihara orang tuanya di Bali, Tuhan Engkau akan memelihara anak-anaknya yang jauh. Demikian juga ada anaknya Pak Ciko sama Elina yang ada di Turki juga. Tuhan, Engkau berkati anak muda ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ke depan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mereka yang lemah tubuhnya Tuhan, baik Pael, Pak Teddy, Leo Tuhan, biarlah kesembuhan yang daripada Engkau terjadi Tuhan. Mujizat-Mu terjadi, hamba-hamba-Mu ini boleh pulih kembali Tuhan. Dan sehat karena Engkau yang haleluya beracara Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan aktivitas kami seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami pulang, hantar tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Sertai kendaraan kami. Demikian juga masa-masa liburan Lebaran ini juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan kami. Biarlah semua situasi dengan baik Tuhan. Bapa, mari aku mau menerima berkat yang daripada Engkau pada pagi hari ini. Mari kita arahkan kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Saat ini, esok, lusa sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami menjadi berkat. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu buat kita semua.